وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Kahfi, dan pembahasan kita masih menceritakan tentang Ashabul Kahfi, para pemuda-pemuda yang melarikan diri dari kampung halaman mereka untuk menyelamatkan agama, sampai akhirnya mereka tidur dan istirahat di gua, sehingga dinamakan dengan Ashabul Kahfi, orang-orang yang tinggal di gua. Dan kita masuk di ayat ke-21. Kita bacakan ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum. Demikianlah kami bongkar kondisi mereka, kondisi Ashabul Kahfi, liya'lamu, supaya manusia mengetahui, anna wa'dallahi haqqun, bahwa janji-janji Allah itu benar, wa anna sa'ata la raiba fiha, dan bahwasanya datangnya hari kiamat itu tidak ada keraguan di dalamnya. Idh yatanaza'una bainahum amrahum, ketika mereka saling berbeda pendapat tentang perkara Ashabul Kahfi ini. Faqalu banu alaihim bunyana, akhirnya mereka mengatakan, bangunkanlah sebuah bangunan di gua ini untuk mengenang jasa mereka. Rabbuhum a'lamu bihim, sesungguhnya Tuhan mereka lebih mengetahui tentang kondisi mereka. Qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida, dan berkata orang-orang yang berkuasa atas perkara mereka, pasti kami akan membangunkan di atas Ashabul Kahfi ini, di atas gua, sebuah masjid. Ayat ini menceritakan tentang alasan kenapa Allah itu menjadikan Ashabul Kahfi itu tidur sampai lama, kemudian terakhir-terakhir baru dibongkar oleh Allah kepada manusia, sehingga orang-orang itu tahu. Telah kita sebutkan bahwa Ashabul Kahfi ini mereka tinggal di gua selama, nanti disebutkan 309 tahun itu, tidak ada seorang pun yang berani masuk ke gua itu, sehingga selama kurun waktu 309 tahun tidak ada seorang pun yang tahu kondisi mereka, karena disembunyikan sama Allah Ta'ala kondisi mereka ini. Sampai akhirnya mereka bangun, kemudian mereka cari makan, kemudian ketika mulai kondisi mereka itu diketahui sama orang-orang, kemudian mereka pulang, yaitu Ashabul Kahfi ini pulang ke gua. Setelah itu mereka dimatikan oleh Allah Ta'ala. Akhirnya informasi yang bisa digali tentang berita Ashabul Kahfi ini terputus, karena sumber beritanya para pemuda itu mereka meninggal. Maka kenapa Allah itu sampai dibongkar perkara mereka itu, Ashabul Kahfi itu sampai dibuka,
Akhirnya orang-orang itu pada ke gua, kemudian mendapatkan mereka itu sudah pada meninggal, sehingga informasi tertutup semuanya. Oleh itu telah kita sebutkan sejarah atau ashabul nuzulnya itu, kenapa surat Kahfi itu diturunkan oleh Allah Ta'ala. Karena orang-orang Yahudi itu bertanya kepada Nabi Muhammad beberapa pertanyaan, tidak ada yang bisa menjawab kecuali Nabi. Di antaranya tentang cerita para pemuda di gua. Setelah itu ditunggu sampai 15 hari, kemudian baru Allah menurunkan ayat ini. Maka sumber berita itu cuma kita dapatkan dari Allah Ta'ala. Kalau para pemuda, mereka tidak bisa memberikan informasi karena mereka diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Maka di sini alasannya kenapa Allah itu bongkar mereka, tidurnya mereka, guanya mereka dibongkar sama Allah Ta'ala sampai orang-orang tahu, tapi setelah itu mereka diwafatkan. Maka alasannya Allah Ta'ala mengatakan di sini, liya'lamu anna wa'dallahi haqqun, supaya manusia itu tahu bahwa janji Allah itu benar. Yaitu apa? Janji Allah untuk membangunkan jasad, dan itu bukan sesuatu yang berat bagi Allah Ta'ala. Allah saja bisa menidurkan jasad sampai 309 tahun tanpa makan minum dan tanpa berubah. Itu mudah bagi Allah Ta'ala, keluar dari kaidah akal, itu bisa. Apalagi cuma membangunkan atau membangkitkan jasad yang sudah ada. Wa anna sa'ata la raiba fiha, dan sesungguhnya hari kiamat itu datangnya tidak ada keraguan, pasti akan datang. Setelah itu Allah Ta'ala menyebutkan idh yatanaza'una bainahum amrohum. Ingat ketika mereka itu saling berbeda dalam memahami tentang pemuda-pemuda itu. Jadi pemuda-pemuda itu ceritanya kayak apa? Buntu, informasinya buntu, sehingga mereka itu saling bersilang pendapat. Akhirnya di antara mereka mengatakan, sudah kita bangunkan monumen saja di tempat ini untuk mengenang jasa mereka. Rabbuhum a'lamu bihim, Tuhan mereka yang lebih tahu kondisi mereka. Yang penting kita tahu bahwa mereka itu para pemuda yang soleh. Maka setelah itu kita, ya sudah, kita bangunkan bangunan monumen untuk mengenang jasa mereka. Sampai akhirnya mereka mengatakan qalal ladzina ghalabu ala amrihim, dan orang-orang yang menguasai perkara mereka mengatakan lanattakhidanna alaihim masjidah, kami akan membangunkan sebuah masjid di tempat ini. Pernah suatu ketika Qatadah menyebutkan sebuah cerita. Beliau mengatakan ghaza Ibnu Abbasin ma'a Hubayb bin Maslamah. Pernah suatu ketika Abdullah bin Abbas itu berperang bersama Hubayb bin Maslamah. Famarru bi kahfin fi biladir Rum. Kemudian pasukan Islam itu berjalan di negeri Romawi. Kemudian mereka itu melewati sebuah gua. Ada sebuah gua di sana itu. Fara'au fihi idhaman. Ketika para sahabat Abdullah bin Abbas dan para sahabat itu mengecek gua itu, mendapatkan di dalamnya itu ada tulang-tulang. Faqala qailun, akhirnya ada orang yang mengatakan hadhihi idhamu ahlil kahfi. Ini adalah tulang-tulangnya ashabul kahfi. Dan ini guanya, gua ashabul kahfi itu ya ini. Faqala Ibnu Abbas, maka Abdullah bin Abbas mengatakan laqad buliyat idhamuhum min akthar min thalathi mi'ati sanatin. Beliau mengatakan sungguh tulang ashabul kahfi itu sudah hancur dimakan sama tanah sejak 300 tahun yang lalu. Kenapa? Karena ceritanya itu sudah zaman dulu gitu. Sehingga untuk memastikan bahwasanya ini itu tulangnya ashabul kahfi dan ini guanya ini ini tidak mungkin kita bisa pastikan. Dan ini menunjukkan bahwa memastikan sesuatu yang gaib itu nggak main-main. Menetapkan misalkan ini rambutnya Rasulullah, menetapkan kalau ini jubahnya Rasulullah, menetapkan dan yang lainnya itu nggak main-main, tidak sembarangan seperti itu. Oleh itu Abdullah bin Abbas itu mengingkari penetapan bahwasanya ini guanya ashabul kahfi dan ini tulang-tulang mereka. Sehingga beliau mengatakan tulang-tulang mereka itu sudah hancur, sudah dimakan sama tanah sejak 300 tahun yang lalu.
Maka itu telah kita sebutkan bahwa di mana letaknya gua Ashabul Kahfi itu di mana. Kita sebutkan bahwa Imam Ibnu Katsir belum mengatakan mengetahui tentang posisi pastinya gua itu nggak penting, sehingga sama Allah disembunyikan ilmunya. Kenapa? Karena nggak penting guanya itu di mana, sehingga kita nanti bisa berkunjung ke sana kemudian, dan yang itu nggak penting. Kenapa? Karena tempat itu nggak penting, yang penting itu ceritanya. Sehingga Allah itu menyebutkan ceritanya dalam kisah Ashabul Kahfi, tetapi posisi tempatnya itu nggak penting. Sehingga Rasulullah tidak pernah mengabarkan, para sahabat pun tidak pernah mencari, karena tempat itu nggak penting. Kemudian juga Imam Ibnu Katsir itu menyebutkan tentang pembangunan masjid di gua itu. Karena Allah Ta'ala menyebutkan qalal ladzina ghalabu ala amrihim, orang-orang yang menguasai perkara mereka mengatakan lanattakhidanna alaihim masjidan, kami akan membangunkan masjid di tempat ini, tempat petilasan orang-orang soleh. Al-Imam Ibnu Katsir belum mengatakan, saya sebutkan coba beliau, haka Ibnu Jarir fil qailina fi dzalika qaulain. Dalam membahas masalah ini, para ulama ahli tafsir terbagi menjadi dua pandangan. Ahaduhuma, yang pertama, annahumul muslimuna minhum, siapa sih yang mengatakan kami akan bangunkan masjid di gua itu, berarti membangun masjid di petilasan orang soleh itu siapa? Maka Imam Ibnu Jarir mengatakan ada dua pendapat. Ada yang mengatakan mereka itu orang-orang muslim, yang mengatakan seperti itu. Wathani ahlu syirki minhum, yang kedua yang mengatakan seperti itu adalah orang-orang ahlu syirik, membangunkan masjid di kuburan atau petilasan orang soleh. Wallahu a'lam. Wadh-dhahir, kata Imam Katsir belum mengatakan wadh-dhahir, kalau kita membaca ayat ini yang jelas, annal ladzina qalu dzalika, orang yang mengatakan kami nanti akan membangunkan masjid di atas gua itu, hum ashabul kalimati wan nufudz, yang mengatakan seperti itu adalah pemerintah, penguasa yang memiliki kekuasaan. Setelah itu beliau mengatakan walakin hal hum mahmuduna amla, pertanyaan lagi, terus perbuatan mereka itu terpuji atau tidak ketika mereka itu membangun masjid di atas gua itu? Maka beliau mengatakan fihi nazar, perlu kita cek lebih dalam. Kenapa? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Semoga Allah Ta'ala melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan anbiya, kuburan nabi-nabi mereka dan orang soleh mereka sebagai masjid. Setelah itu beliau mengatakan waqad ruwina an amiril mu'minin, dan kami telah diriwayatkan, yaitu telah sampai kepada kami sebuah riwayat dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu lamma wajada qabra Daniel, bahwasanya Umar bin Khattab itu ketika mendapatkan kuburan Nabi Daniel fi zamanihi, pada zamannya, bil Irak, dan itu terletak di Irak. Orang-orang datang ke kuburan Nabi Daniel kemudian pada ibadah di situ, ya kayak yang dikerjakan kaum muslimin sekarang. Amara ayyukhfa anin nas, akhirnya Umar bin Khattab memerintahkan supaya kuburannya disembunyikan. Wa antutfanu tilkar riqatul lati wajaduha indahu, setelah itu disimpan di tempat tersembunyi, gak ada yang tahu. Ceritanya itu setelah itu beliau itu bikin kuburan banyak. Akhirnya orang ketika bangun pagi hari mendapatkan banyak kuburan, mana yang pasti mereka bingung. Akhirnya setelah itu orang sudah malas datang kuburan itu, akhirnya setelah itu diratakan semuanya. Di sini kita akan membahas pembahasan penting, yaitu tentang apa hukum membangun masjid di atas kuburan atau petilasan orang-orang soleh. Kalau kita membaca riwayat dalam hadis Rasulullah SAW itu, kita akan mendapatkan banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Allah itu melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Kuburan Nabi, kuburan orang soleh. Kalau Nabi orang soleh saja nggak boleh, apalagi yang lainnya. Kita sebutkan beberapa hadis yang berkaitan dengan ini.
Hadis yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi alladzi lam yaqum minhu. Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda dalam posisi sakitnya beliau, dan waktu itu beliau sudah tidak sadar lagi, beliau sudah tidak bisa bangun lagi, yaitu menunjukkan ini terakhir sabdanya Rasulullah itu sudah akhir dari kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kebiasaan menjadikan kuburan nabi dan orang soleh itu sebagai masjid itu bukan kebiasaan kaum muslimin. Itu kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diikuti sama kaum muslimin, sehingga kita itu hanya mengikuti saja sunnahnya mereka. Qalat, setelah itu Aisyah mengatakan, falaula dzalika ubriza qabruhu, jika bukan karena sabdanya ini, yaitu di mana Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid, jika bukan karena ini, laku syifa qabruhu, niscaya kuburnya Rasulullah itu akan dibuka untuk umum, sehingga kuburannya Rasulullah itu akan dibuka untuk umum. Tetapi setelah itu beliau mengatakan walam yattakhid alaihil ha'il, yaitu dan tidak dibikinkan sebagai penutup, yaitu akan dibuka untuk umum. Ghairu annahu khusya ayyuttakhadha masjidan, tetapi karena khawatir, kita itu khawatir tempat itu kuburannya Rasulullah itu akan jadi masjid, akhirnya kuburnya Rasulullah itu ditutup sama Aisyah, sehingga kuburnya Rasulullah itu dikuburkan di kamar beliau dan tidak dibuka untuk umum, sehingga tidak setiap orang itu bisa masuk dalam kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan dikuburkan di kamarnya Aisyah, dan Nabi Muhammad itu dan semua nabi ketika mau meninggal dunia itu ditawari di mana dia itu akan meninggal. Maka seorang nabi itu meninggal di tempat yang paling dia cintai, sehingga Rasulullah ketika meninggal dikubur di kamarnya Aisyah, berarti menunjukkan Aisyah itu adalah istri yang paling beliau cintai. Maka Rasulullah kuburnya di kamar Aisyah kemudian ditutup, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa keluar masuk di kuburan itu. Maka kuburnya Rasulullah itu bukan tempat umum, bukan tempat berkunjung, bukan tempat takziah, bukan tempat orang ziarah yang umum. Ditutup. Kenapa ditutup? Karena takut nanti orang-orang itu menjadikan kuburnya beliau sebagai masjid. Hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau tadi dari Aisyah, ini dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qatalallahu al-yahuda, semoga Allah memerangi orang-orang Yahudi, ittakhadhu qubur anbiya'ihi masajid, yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang ketiga, an Aisyah wa Ibnu Abbasin radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma hadaratul wafatu. Dari Aisyah radhiyallahu anha dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, lamma hadaratul wafatu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau itu sakaratul maut, yaitu beliau itu sudah di detik-detik kematian beliau, ja'ala yulqi ala wajhihi tarfata khamisatin lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau itu sering pingsan sadar di akhir-akhir hayatnya beliau. Maka pernah suatu ketika itu Rasulullah itu ketika tidur, wajahnya beliau itu ditutup dengan khamisah, yaitu kain ya kayak kita selimut lah, ditutup selimut. Setelah itu beliau sadar, kemudian selimutnya itu dibuka. Fa idza ikhtamma kashafaha an wajhihi. Kalau beliau sadar, maka selimutnya itu dibuka di wajahnya beliau. Setelah itu Rasulullah mengatakan, Rasulullah mengatakan, laknatullahi alal yahud, laknat Allah tercurah kepada orang-orang Yahudi, ittakhadhu qubur anbiya'ihi masajid, di mana mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Taqulu Aisyah, kemudian Aisyah mengatakan, yuhadziru mithlal ladzi sana'u,
Rasulullah di akhir hayat beliau mengatakan seperti ini karena Rasulullah itu memberikan peringatan kepada umatnya, jangan mengikuti mereka, jangan mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Al-Imam Ibnu Hajar ketika menyebutkan hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Imam Ibnu Hajar mengatakan wa ka'annahu sallallahu alaihi wasallam alima annahu murtahilun min dzalikal marad. Kalau kita perhatikan hadisnya itu, seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tahu sekali beliau itu akan meninggal, yaitu di sakitnya itu. Wa khafa ay yu'azzam qabruhu, dan beliau itu takut sekali kalau kuburannya itu diagungkan oleh umatnya sebagaimana orang Yahudi mengagungkan kuburan nabi mereka. Kama fa'ala man madha, sebagaimana itu sudah dikerjakan sama umat-umat terdahulu. Fala anal yahuda wan nasara isyaratun ila dzammi man yaf'alu fi'lahum. Sampai akhirnya Rasulullah itu melaknat orang Yahudi dan Nasrani sebagai petunjuk bahwa tercela sekali orang yang mengamalkan seperti itu. Orang yang membuat masjid di kuburan para nabi dan orang-orang soleh. Kemudian hadis yang keempat dari Aisyah radhiyallahu anha, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Beliau bercerita, lama kana maridun Nabi sallallahu alaihi wasallam tadzakara ba'du nisaihi kanisatan bi ardil Habasyah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sakit parah, sebagian istrinya beliau nanti namanya Ummu Salamah dan Ummu Habibah, sebagian istrinya beliau itu datang ke Rasulullah dalam kondisi Rasulullah sudah sakit parah. Kemudian mereka itu menceritakan kepada Rasulullah sebuah gereja di Habasyah, yuqalu laha Maryah. Gerejanya itu namanya Gereja Maryah. Waqad kanat Ummu Salamah wa Ummu Habibah qad atata ardul Habasyati. Dan Ummu Habibah dan Ummu Salamah itu, mereka berdua itu pernah ke Habasyah dalam hijrah, karena hijrah sebelum ke Madinah kan ke Habasyah. Fadzakarna min husniha wa tasawiriha. Setelah itu istrinya beliau ini, Ummu Habibah dan Ummu Salamah itu menceritakan gereja namanya Maryah sangat indah, arsiteknya bagus dan gambar-gambarnya itu banyak. Qalat, maka Aisyah bercerita, farafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'sahu. Ketika Rasulullah itu mendengar cerita seperti ini, beliau itu mengangkat kepala beliau. Rasulullah mengangkat kepala beliau. Setelah itu Rasulullah mengatakan, ulaika idza kana fihimur rajulu shalih. Mereka itu orang-orang Kristen, berarti kan Habasyah kan Kristen. Mereka itu kalau ada orang saleh di antara mereka meninggal, banu ala qabrihi masjidan, mereka itu membangun masjid di kuburannya. Tsumma sawwaru tilka suwar, kemudian membuat gambar-gambar, membuat foto-foto di atas namakan dengan orang soleh itu. Ulaika syirarul khalqi indallah yaumal qiyamah. Mereka lah manusia paling jelek di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Yaitu orang-orang yang menjadikan kuburan Nabi itu sebagai masjid, itu manusia yang paling jelek. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang kelima dari Jundub bin Abdillah Al-Bajali, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jundub bin Abdillah beliau radhiyallahu anhu, annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla ayyamuta bi khamsin. Jundub bin Abdillah itu bercerita, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum beliau meninggal. 5 hari sebelum Rasulullah itu meninggal. Wa huwa yaqul, dan Rasulullah di waktu itu beliau bersabda, qad kanat li fikum ikhwatun wa asdiqa. Saya itu memiliki teman dan sahabat. Wa inni abra'u ilallah ayyakuna li fikum khalil. Dan saya itu berlepas diri kalau seandainya saya itu punya khalil. Khalil itu orang yang paling dia cintai. Jadi tingkatan cinta dalam bahasa Arab itu nanti ada 10 tingkatan. Yang paling tinggi itu namanya khalil. Khalil itu orang yang dicintai sampai mendarah daging, sehingga dalam hati kita itu nggak bisa diparalel, sehingga hati kita itu khalil itu cuma satu, nggak bisa lebih dari itu. Tapi kalau habib, tingkatan cinta namanya habib atau mahabbah. Mahabbah itu bisa saya mencintai istri saya, mencintai anak saya, bisa, tingkatnya habib, mahabbah. Tapi kalau sampai tingkatan khalil yang mendarah daging, tidak bisa dalam hati itu kecuali satu orang,
Satu, kalau kita sudah mencintai A, nggak mungkin diparalel dengan yang lain, karena cintanya itu sudah mendarah daging. Maka Rasulullah mengatakan, saya berlepas diri kalau ada di antara kalian itu yang saya jadikan khalil saya. Kenapa? Beliau mengatakan, kata Rasulullah, kenapa Rasul itu tidak memiliki khalil dari para sahabat? Sahabat saja nggak bisa menjadi khalilnya Rasulullah. Padahal siapa itu sahabat loh, nggak main-main itu, nggak bisa. Maka setelah itu Rasulullah mengatakan, wa innallaha qad ittakhadhani khalilan kama takhadha Ibrahim khalilan. Sungguh Allah telah menjadikan saya sebagai khalilnya, sebagaimana Nabi Ibrahim dijadikan sebagai khalilnya Allah Ta'ala. Berarti apa? Berarti orang yang digelari atau Nabi dan Rasul yang digelari Khalilur Rahman itu ada dua dalam sabda ini, yaitu Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim itu langsung dalam Al-Quran, yang kedua Nabi Muhammad SAW itu dalam hadis ini. Maka itu Nabi Muhammad itu manusia terbaik. Kenapa? Karena beliau itu menggabungkan semua kebaikan. Beliau juga Khalilur Rahman, beliau juga Kalimur Rahman kayak Nabi Musa, beliau juga punya. Sehingga Rasul itu gabungkan semua. Maka Rasul itu manusia terbaik. Setelah itu Rasulullah mengatakan, walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan, jika seandainya saya itu bisa menjadikan khalil dari kalangan umatku, latakhadtu Abu Bakran khalilan, aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil saya. Tapi nggak bisa. Kenapa? Karena hatinya Rasulullah itu sudah ada isinya, khalilnya itu adalah Allah Ta'ala. Khalilnya Rasulullah itu Allah Ta'ala, sehingga tidak bisa diparalel kepada yang lain. Setelah itu Rasulullah mengatakan, ini tadi kita sebutkan 5 hari sebelum meninggal, Rasulullah mengatakan, ala wa inna man kana qablakum, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian itu kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid, menjadikan kuburan nabi mereka dan orang soleh mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubur masajid, wahai umatku, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalika, saya benar-benar larang kalian dari itu. Saya larang kalian itu dari perbuatan seperti itu. Rawahu Muslim, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis yang lain juga dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW beliau bersabda sama juga, la'anallah al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihi masajid. Semoga Allah Ta'ala melaknat orang-orang Yahudi yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Kemudian hadis yang terakhir, yang ketujuh, hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW itu beliau bersabda, inna min syirarin nasi, sesungguhnya manusia yang paling jelek, man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya, orang yang ketika terjadi hari kiamat dia masih hidup. Ini yang pertama. Jadi orang yang paling jelek di hadapan Allah itu dua. Yang pertama, orang yang ketika hari kiamat dia masih hidup, sehingga menyaksikan bagaimana dahsyatnya hari kiamat, itu sudah paling jelek. Kemudian yang kedua, wa may yattakhidul qubur masajid, yang kedua, orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan ini kalau kita perhatikan berarti banyak sekali hadisnya itu. Sampai terakhir itu Rasul itu sampai berdoa. Rasul itu sampai saking takutnya beliau itu, kalau kuburan beliau itu nanti dijadikan masjid, sampai Rasul itu berdoa, Rabbi la taj'al qabri wathanan yu'bad, Tuhanku, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai kuburanku sebagai berhala yang disembah. Itu saking takutnya Rasulullah SAW itu, sampai Rasulullah berdoa sebelum meninggal dunia itu, Rabbi la taj'al qabri wathanan yu'bad, Tuhanku, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah sama manusia. Dinamakan dengan wathan. Sering kita sebutkan antara wathan dan sonam, itu beda. Kalau sonam itu memang bentuknya itu dibikin, batu dipahat kemudian disembah, pohon dipahat kemudian disembah. Jadi bentuknya itu bentuk sesembahannya itu dibikin sama mereka, dikarang sama mereka, matanya seperti ini, hidungnya seperti ini, tangannya seperti itu namanya sonam. Kemudian yang kedua ada namanya wathan. Kalau wathan itu sesuatu yang dibikin bukan untuk disembah, keris, ake, pohon, batu, itu kan bukan disembah. Setelah itu datang orang menyembahnya, itu dinamakan dengan wathan. Sehingga kalau ada orang datang kepada kuburan, menyembah kuburan, itu namanya menjadikan wathan, menjadikan kuburan itu sebagai wathan atau berhala namanya.
dinamakan dengan berhala. Sehingga Rasulullah itu saking takutnya beliau nanti umatnya itu akan mengikuti perjalanan agama orang Yahudi dan Nasrani, akhirnya Rasulullah sampai berdoa seperti itu. Karena Rasulullah sudah mengatakan la tattabi'anna sanana man kana qablakum, pasti kalian itu akan mengikuti perjalanan hidup agama orang-orang sebelum kalian. Sampai Rasulullah itu mengatakan sampai kalau mereka itu masuk di lubang biawak, kalian pun nanti akan mengikuti itu, mengikuti mereka. Maka itu kalau kita perhatikan itu menjadikan kuburan Nabi, kuburan orang soleh sebagai masjid itu bukan kebiasaan Islam. Islam nggak punya kebiasaan seperti itu. Kuburan manusia itu biasa sama. Kuburan manusia itu sama, antara orang yang hebat dengan orang yang biasa masuk kuburan sama semua, tidak ada perbedaan. Itu kuburannya itu nggak ada bedanya itu. Setelah itu apa? Nanti umat Islam itu akan mengikuti agamanya orang Yahudi dan Nasrani dalam masalah kuburan seperti ini, di mana kebiasaan mereka itu menjadikan orang-orang soleh itu, solehnya mereka kalau meninggal kuburannya itu diagungkan. Akhirnya setelah itu kaum muslimin itu mengikuti. Dan alhamdulillah itu doanya Rasul itu dikabulkan. Rasul itu berdoa, wahai Tuhanku, jangan aku jadikan kuburanku sebagai berhala. Dikabulkan sama Allah Ta'ala, sehingga dipilihlah kerajaan Saudi Arabia itu yang mengurusi Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Dan pemerintah Saudi Arabia itu tegas sekali dalam masalah seperti ini, sehingga dijaga sama Allah Ta'ala. Ya, walaupun orang benci kemudian menuduh Saudi itu dengan Wahabi dan yang lain, itu urusan mereka. Tapi yang dipilih sama Allah itu mereka, bukan kita. Kalau yang dipilih itu orang-orang Indonesia, Masya Allah kayak apa ramainya itu. Wong kuburan yang gak jelas saja itu ramainya luar biasa itu. Nah, ini kuburan jelas-jelas Nabi itu kayak apa ramainya, luar biasa dahsyat itu. Sehingga alhamdulillah yang dipilih sama Allah itu kerajaan Saudi Arabia. Ya, walaupun fitnah, cacian, makian itu dilontarkan kepada mereka, tapi alhamdulillah sampai sekarang mereka itu masih menjaga kuburnya Rasulullah SAW, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menyembahnya karena doanya Rasulullah SAW ini. Kemudian berarti kalau kita pahami di sini, berarti intinya hadis-hadis ini menjelaskan bahwa menjadikan kuburan sebagai masjid itu hukumnya terlaknat, bahkan menjadi manusia paling hina di hadapan Allah Ta'ala, manusia paling jelek di hadapan Allah itu orang yang menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Maka nanti dibahas sama para ulama, menjadikan kuburan sebagai masjid itu maksudnya apa? Menjadikan kuburan sebagai masjid itu maksudnya apa? Maka para ulama itu mengatakan maksudnya itu satu dari tiga, karena ulama-ulama itu khilaf di antara mereka. Menjadikan kubur sebagai masjid itu gambarannya kayak apa gitu. Mereka khilaf, tapi pendapat mereka tidak keluar dari tiga. Jadi muaranya tiga, maka kita katakan mungkin tiga itu semua, mungkin semua. Ini bisa, ini bisa, ini bisa. Yang pertama itu, gambaran yang pertama itu menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang pertama, kuburnya ada dulu, setelah itu baru di atasnya taruh masjid. Sehingga kuburnya ada, kuburnya orang soleh. Setelah itu terkenal, ketika sudah terkenal, baru dibangunkan masjid di atasnya. Ini berarti menjadikan apa? Menjadikan kuburan sebagai masjid, karena dibangun di atasnya masjid. Bagaimana kalau posisi masjid itu seperti ini, masjid dibangun di atas kuburan? Maka solusinya cuma satu, masjidnya dibongkar, masjidnya dirobohkan. Bahkan sebagian mengatakan itu termasuk masjid diror, karena dibangun di atas kesyirikan. Berarti solusinya kalau seperti ini, solusinya satu, yaitu apa? Masjidnya harus dibongkar, dirobohkan semuanya. Tidak boleh orang itu sholat di masjid itu, masjidnya dibongkar. Ini yang pertama, kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, masjidnya ada, setelah itu baru kuburan dimasukkan. Ada orang meninggal kemudian ditaruh di dalam kuburan, dimakamkannya itu di masjid, kuburannya itu di masjid. Dan itu banyak juga seperti ini. Sehingga masjidnya sudah ada, sudah lama, tapi wakafnya itu mengatakan kalau saya meninggal dunia, saya sudah di dalam masjid itu, dia punya tanah sendiri, nanti tolong dikuburkan di situ. Akhirnya ada orang meninggal dunia, kuburkan di situ, di dalam masjid. Maka solusinya bagaimana kalau seperti ini? Solusinya tidak boleh sholat di masjid itu sampai kuburannya dibongkar.
Kuburannya dibongkar, kemudian kuburannya dikeluarkan dari masjid, dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Selama masjidnya itu masih ada kuburan di dalamnya, maka sholatnya batal, tidak boleh sholat di situ. Kemudian yang ketiga, gambaran yang ketiga itu tidak membangun masjid, bangunannya nggak ada, tetapi dia itu sujud di kuburan. Sujud. Nah, sujud itu orang yang sujud, saya sujud misalkan, tempat sujud saya itu namanya masjid. Masjid itu dari timbangan maf'il. Maf'il itu isim makan, tempatnya sujud. Masjid, kenapa kok masjid ini dinamakan, bangunan ini namanya masjid? Karena di bangunan itu kita itu untuk sujud kepada Allah Ta'ala. Maka walaupun nggak ada bangunan masjid, selama kita sujud di situ, kita itu telah menjadikan tanah itu sebagai masjid. Masjid itu apa? Tempat sujud. Dan hukumnya juga nggak dibolehkan. Maka siapa yang sujud di kuburan, sholat di kuburan, walaupun nggak ada bangunannya itu, tapi dia sholat sampai ada sujud, ruku, maka berarti telah menjadikan kuburan itu sebagai masjid, walaupun bangunan masjid nggak ada. Oleh itu kan yang dibolehkan kita itu sholat di dalam kuburan itu kan cuma sholat jenazah. Sholat jenazah boleh di masjid. Sholat jenazah boleh. Misalkan kita terlambat sholat jenazah, datang ke tempat saudara kita yang meninggal itu, qadarullah jenazahnya itu sudah dibawa ke kuburan, berarti kita belum sempat mensolatkan. Sampai selesai dikuburkan, terus bagaimana kita itu? Ya kita sholat setelah itu. Kita sholat, namanya sholat jenazah, tapi sholatnya di kuburan. Kenapa kok boleh sholat di kuburan? Karena sholat jenazah itu nggak ada rukuk dan sujudnya, sehingga selama tidak ada rukuk dan sujudnya maka nggak ada masalah. Jadi berarti intinya menjadikan kuburan sebagai masjid itu nggak keluar dari tiga ini, tidak keluar dari tiga ini, yaitu pertama kuburan ada, setelah itu dibangun di atasnya masjid. Yang kedua masjid dulu, setelah itu baru kuburan dimasukkan. Yang ketiga orang yang sujud di dalam kuburan, dan sujud itu namanya masjid, tempat sujud, maka itu semuanya hukumnya terlaknat, semuanya hukumnya tidak dibolehkan. Dan nanti semua ulama mazhab 4 yang 4 itu mereka mengatakan bahwa membangun masjid di atas kuburan itu termasuk dosa besar. Mereka termasuk dosa besar, dan itu semua mazhab. Saya sebutkan beberapa mazhab, ulama-ulama mazhab, bagaimana pendapat mereka ketika berbicara tentang menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Yang pertama mazhab Syafi'iyah. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, ini termasuk ulama rujukan dalam mazhab Syafi'iyah. Beliau ngarang kitab namanya Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair. Kitab terkenal sekali namanya kitab Zawajir. Kitab mengumpulkan tentang dosa-dosa besar. Apa saja dosa-dosa besar sebutkan sama beliau. Maka beliau mengatakan al-kabiratu tsalitsatu war-rabi'atu wal khamisatu wasadisatu wasabi'atu watsaminatu watis'un. Beliau mengatakan bab dosa besar yang ke-93, 94, 95, 96, 96, 97, 98. Berarti 93, 4, 5, 6, 7, 8. 6 ada 6. Beliau mengatakan ittikhadul qubur masajid. Yang pertama 93 menjadikan kubur sebagai masjid. Kemudian 94 wa iqadus saraj 'alaiha, menyalakan lampu di kuburan. Kemudian yang 95 wattikhadhuha authanan, menjadikan kuburan sebagai berhala. 96 wat tawafu biha, tawaf di kuburan. Wastilamuha, kemudian yang 97 dan ngelap-ngelap kuburan. Kemudian yang 98 wassolatu ilaiha, sholat menghadap kuburan. Sholat menghadap kuburan, yaitu apa? Walaupun tidak bangun bangunan tapi sholat di situ, maka itu sama. Setelah itu beliau menyebutkan banyak sekali riwayat tentang larangan menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Ini dalam mazhab Syafi'iyah. Kemudian yang kedua dalam mazhab Hanafiyah. Kalau dalam mazhab Hanafiyah itu banyak mereka itu yang mengatakan hukumnya makruh. Seperti misalkan yang diucapkan sama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid seniornya Imam Abu Hanifah. Dalam kitab beliau namanya kitab Al-Athar.
Beliau mengatakan la nara ayyuzada ala ma kharaja minal qabri. Beliau mengatakan kami berpendapat tidak boleh kuburan itu ditinggikan dengan ditambahkan tanah dari luar. Kalau kuburan itu menggundul itu wajar karena kan tanah dari situ. Yang penting jangan tanah dari luar. Setelah itu beliau mengatakan wa nakrahu ayyujassos, dan kami berpendapat makruhnya kuburan itu disemen, au yatina au yuj'al indahu masjidan, disemen atau dijadikan di sampingnya itu masjid. Itu beliau mengatakan wa nakrah, dan kami membenci. Kalau kita itu belajar usulnya mazhab Hanafi, kita itu belajar usulnya mereka itu, faham nanti kita bahwa sering mazhab Hanafi itu mengatakan makruh, tapi maksudnya itu karahiyah atau tahrim, maksudnya itu haram. Dan itu biasa ulama-ulama salaf itu seperti itu. Sehingga nanti makruh itu dibagi jadi dua. Ada makruh tanzih, itu makruh yang biasa kita fahami lah itu. Sebuah amalan kalau kita tinggalkan mendapatkan pahala, kalau diamalkan boleh. Kemudian yang kedua namanya karahiyah atau tahrim, dan itu banyak ulama salaf itu kalau mengatakan makruh maksudnya ini, yaitu makruh tetapi maksudnya itu haram hukumnya itu. Sehingga beliau mengatakan wa nakrah, kami memakruhkan, kami membenci, maksudnya apa? Kami haramkan. Kemudian yang ketiga mazhab Malikiyah. Al-Imam Al-Qurtubi Al-Maliki dalam tafsirnya beliau mengatakan fattikhadul masajidi alal kuburi was sholatu fiha wal bina'u 'alaiha ila ghairi dzalika mimma tadammanati sunnatu minan nahyi anhu mamnu'un la yajuz. Menjadikan masjid di atas kuburan dan sholat di masjid itu, dan sholat di atas dan sholat di kuburan, dan membangun bangunan apa saja di atas kuburan dan yang lainnya, itu perkara-perkara yang dilarang dalam hadis sehingga hukumnya tidak dibolehkan. Qala ulama'una, dan ulama-ulama kami yaitu dalam mazhab Malikiyah, beliau mengatakan hadza yuhramu 'alal muslimin. Ini perkara yang haram bagi kaum muslimin, ayyattakhidhu qubural anbiya'i wal ulama'i masajid. Ketika mereka itu menjadikan kuburan nabi dan ulama mereka sebagai masjid. Kemudian yang keempat mazhab Hanabilah. Kalau mazhab Hanabilah jelas dan tegas sekali bahwasanya hukumnya itu haram. Sampai Syekhul Islam itu beliau menunjukkan ijma', tidak ada khilaf di antara para ulama tentang haramnya menjadikan kuburan sebagai masjid. Itu tidak ada khilaf di antara ulama. Dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam itu ditanya sebuah pertanyaan, hal tasihhu sholatu fil masjid idza kana fihi qabr. Wahai Syekh, karena Majmu' Fatawa itu kan kumpulan fatwa beliau, pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada beliau, kemudian beliau menjawab. Itu namanya Majmu' Fatawa beliau. Beliau ditanya, wahai Syekh, apakah sholat di masjid yang di dalamnya itu ada kuburan itu sah? Wan nasu tajtami'u fihi li sholatil jama'ati wal jum'ati, dan manusia itu di masjid itu mengadakan sholat Jumat dan jamaah, itu boleh atau tidak? Wahal yumhadul qabru, terus apakah solusinya itu kuburan itu harus diratakan? Au yu'malu alaihi hajiz, atau dibikin sebuah pembatas, au haid, atau tembok? Fa'ajaba, maka Syekhul Islam menjawab, ittafaqal a'immatu, para imam-imam kita sepakat, enggak ada khilaf, la yubna masjidun ala qabrin, bahwasanya masjid tidak boleh dibangun di atas kuburan. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena Rasulullah bersabda, inna man kana qablakum kanu yattakhidunal qubur masajid. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu mereka menjadikan kuburan sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubur masajid, janganlah kalian itu menjadikan kuburan sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalika, sesungguhnya saya larang kalian dari perkara itu. Setelah itu beliau mengatakan kata Syekhul Islam, wa annahu la yajuzu dafnu mayyitin fi masjid, dan sesungguhnya tidak dibolehkan menguburkan orang mati di dalam masjid. Fa in kana al masjidu qabla al dafni. Nah, sekarang kalau seandainya masjid itu sudah ada dulu sebelum pemakaman jenazah, itu masjid sudah ada, setelah itu baru orang itu dikuburkan dalam masjid, ghayyira, maka kuburannya harus dibongkar.
imma bitaswiyatil kubur, kalau memang itu sudah lama kuburannya itu, yaitu sudah mungkin sudah nggak ada tulangnya itu, ya sudah diratakan, tutup seakan-akan sudah nggak ada apa-apa. Wa imma binabshihi idza kana jadidan, tetapi kalau nguburnya itu masih baru, maka solusinya itu kuburannya itu dibongkar, cari jenazahnya, jasadnya, setelah itu jasadnya dikeluarkan. Tapi ketika dibongkar itu sudah nggak ada jasadnya, tulang-tulang sudah dimakan sama tanah, ya sudah diratakan, setelah itu tutup. Nah, sehingga tidak ada lagi orang yang mengira itu kuburan. Wa in kana al-masjidu buniya ba'dal qabri, tapi kalau kondisinya itu masjid dibangun setelah kuburan, jadi kuburan dulu kemudian baru masjid. Wa imma ayyuzalul masjid, solusinya entah masjidnya disingkirkan, berarti bongkar semuanya. Wa imma tuzalu suratul qabri, atau gambaran kuburannya itu yang disingkirkan. Yaitu misalkan gini, kalau sama Rasulullah, Rasulullah itu bangun Masjid Nabawi itu di bekas kuburan. Terus solusinya apa? Dibongkar, walaupun nggak semuanya itu terangkat. Namanya kuburan mesti ada yang tersisa, itu mesti ada itu. Terus bagaimana? Yang penting gambaran kuburan itu sudah nggak ada. Orang sudah nggak melihat itu kuburan, rata semuanya itu sudah bersih. Sehingga entah masjidnya yang dibongkar dihilangkan atau kuburannya yang dihilangkan. Setelah itu beliau mengatakan fal masjidul ladzi 'alal qabri la yusallu fihi. Masjid yang ada di atas kuburan tidak boleh sholat di dalamnya, fardun wala naflun, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Fa innahu manhiyun anhu, dan itu semuanya dilarang, tidak dibolehkan, semuanya terlarang. Sekarang pertanyaan, terus bagaimana kalau kita itu sholat? Tadi kan berarti sholat di masjid, yang di masjid itu ada kuburan. Maka fahami di sini ada beberapa masalah yang perlu kita rinci sebenarnya itu. Masalahnya panjang sebenarnya itu. Masalah yang pertama, masalah yang jelas para ulama menjelaskan, yaitu karena dalilnya jelas, la tusallu ilal kubur. Janganlah kalian itu sholat menghadap kuburan. Jika kuburannya itu di depan, kita misalkan di masjid itu kemudian depan imam itu pas itu ada kuburan, berarti kalau kita sholat itu menghadap persis kuburan, itu jelas terlarang kalau seperti ini jelas. Ini yang pertama, kondisi yang pertama. Yang kedua, kalau kuburan itu masih dibangun masjid tapi nggak di depan, di samping kanan, samping kiri, belakang, tapi masih di bangunan masjid, terus bagaimana kalau seperti ini? Maka pendapat yang paling kuat, sholat batal, sholat di situ batal, karena kuburan itu bukan masjid. Masjid itu bukan kuburan, sehingga tidak boleh dua perkara ini satukan karena hukumnya beda-beda. Maka sholat di situ batal. Kondisi yang ketiga, kalau kuburan itu di luar masjid, di luarnya masjid, misalkan ini ada masjid ini, di luarnya tempat parkirnya itu ada kuburan, nah itu. Terus bagaimana kalau seperti ini? Maka khilafnya kuat di antara para ulama dalam masalah ini. Sebagian mengatakan kalau sudah ada tembok itu, misalkan kita masjid ada tembok ini, berarti kan sudah ada pembatasnya itu, maka boleh. Tetapi sebagian mengatakan enggak, harus ada tembok masjid dan ada pembatas lagi. Pembatas saya mau jalan atau kasih pohon-pohonan ditutup, yang penting itu ada pembatasnya, bukan hanya tembok masjid. Yang dibahas sama para ulama itu apa? Tembok masjid itu cukup atau tidak? Itu khilaf panjang di antara para ulama. Kalau Syekh Mubil mengatakan selama sudah ada pembatasnya sudah selesai. Walaupun kuburannya itu di kiblat. Contoh ini masjid ini ada tempat sholat, depan imamnya itu ada tembok, setelah itu kuburan misalkan itu. Bagaimana kalau seperti ini? Khilafnya kuat di antara para ulama dalam masalah ini. Kenapa? Karena intinya itu sholat menghadap kubur itu nggak boleh. Jika langsung tidak ada pembatas. Tapi kalau ada pembatas, nah di situ yang khilaf kuat di antara para ulama itu masalah itu. Intinya di sini itu ada perkara-perkara yang disepakati oleh para ulama, ada juga perkara-perkara yang dikhilafkan oleh para ulama. Penuntut ilmu itu jangan sembarangan dalam menghukumi. Ya, jangan sembarangan. Kita itu harus tahu dulu mana masalah yang bisa kita sesatkan dan mana masalah yang kita itu terkadang harus toleransi. Walaupun kita ambil satu pendapat lah itu, tidak boleh misalkan itu. Tapi minimal itu apa? Kita itu tahu ini masalah khilafiyah, sehingga kita itu nggak sembarangan dalam menghukumi pendapat yang lain.
Jadi ada masalah itu nanti dibagi sama para ulama. Ada masalah yang disepakati oleh para ulama, tidak boleh khilaf. Nah itu tadi kan saya menyebutkan ini sepakat, nggak ada khilaf gitu. Masalah apa? Membangun kuburan, masjid di atas kuburan. Kalau sampai ada orang yang membangun masjid di atas kuburan, jelas sesat pokoknya itu. Kalau mengatakan loh kan ini khilaf, yang bukan, nggak ada khilaf di sini itu. Ulama sepakat gitu. Tapi kalau masalah sholat di masjid yang di situ itu sekelilingnya ada kuburan, nah itu khilafnya kuat di antara para ulama. Kalau memang kita itu tidak mau sholat di masjid itu bagus, nggak apa-apa. Tapi kalau ada orang-orang yang mau sholat di situ karena sudah ada pembatas, temboknya sudah ada itu, maka ya silakan, itu haknya mereka. Kita toleransi dalam bab itu. Kenapa? Karena para ulama berbeda pendapat. Nah, sehingga intinya itu kita penuntut ilmu itu harus terus belajar sampai kita itu tahu ini mana yang disepakati oleh para ulama dan mana yang dikhilafkan, itu harus paham kita itu. Untuk apa kita itu mengetahui ini yang sepakat, yang ini yang khilaf? Berkaitan dalam menghukumi orang yang menyelisih kita. Orang yang menyelisih kita ini hukumnya apa ini? Sesat atau tidak itu? Itu sebelum kita menghukumi itu kita harus tahu mana yang disepakati dan mana yang dikhilafkan oleh para ulama. Yang disepakati boleh kita sesatkan. Ada orang menyelisih kesepakatan ulama, itu bisa kita sesatkan. Tapi kalau yang menyelisih itu dalam masalah-masalah yang khilaf para ulama, maka tidak boleh saling menyesatkan. Silakan ambil pendapat yang paling kuat bagi Anda, tapi kita itu masih menghormati pendapat yang lain. Saya bacakan fatwa Syekh bin Baz. Ini saya bacakan saja sebagai gambaran lah, biar kita itu lebih tergambar masalah ini. Dalam fatwa beliau, fatwanya Syekh bin Baz, beliau ditanya, yujadu ladaina masjidun tuqamu sholatu fihi jama'atun wa jum'atun. Baik Syekh, di tempat kami itu ada masjid yang didirikan sholat jamaah dan sholat Jumat. Walakin yujadu fihi qubur haulal masjid. Tapi di sekeliling masjid itu, bukan dalam masjid, di sekeliling masjid itu ada kuburan. Ada yang di depan, ada yang di belakang. Maksudnya depan imam, belakang imam. Fi muqaddamatihi wa muakhiratihi. Wal farqu bainal masjid wal qubur nahwa sittati amtar faqat. Dan jarak antara masjid dengan kuburan cuma sekitar 6 meter saja. Ilman annal masjid buniya qabla wad'il qubur. Karena masjid itu dibangun, yaitu masjidnya dulu. Setelah itu orang-orang itu ketika meninggal dunia dikubur di situ segala masjid, sampai akhirnya jadi kuburan setelah itu di situ. Bagaimana hukumnya? Fahal tasihhu sholatu fi hadzal masjid? Apakah sholat di masjid itu sah? Nah, maka kata beliau mengatakan, na'am tasihhus sholatu fihi. Ya, sholat di situ sah. Ini kata Syekh bin Baz. Walau kana haulahu kubur, walaupun di sebelahnya masjid itu ada kuburan. Ini kata beliau. Tapi beliau mengatakan, tapi nanti saya bacakan lagi. Idza kana al-masjidu qa'iman wa wudi'at haulahul qubur an yaminihi aw shimalihi aw amamihi aw khalfihi. Kalau masjid itu berdiri, sudah berdiri, setelah itu sekelilingnya, baik di kanannya, kirinya, depannya, belakang, itu ada kuburan, fahadza la yadur, itu tidak ada masalah. Selama apa? Selama kuburan itu enggak di dalam masjid, selama di luarnya. Wa qad kana an-nasu fi ma madha yudfanuna haulal bilad minal khaufi wal fitani wal hurub. Orang-orang zaman dulu, karena zaman perang zaman dulu itu dan zaman fitnah zaman dulu itu, akhirnya kanu yudfinuna haula masajidihim. Mereka itu menguburkan ulama mereka, tokoh-tokoh mereka itu di sebelah masjid mereka supaya aman, terjaga. Kalau dikuburkan tempat lain, takutnya itu sama musuh-musuh mereka itu nanti dibongkar, kemudian jasanya dibakar sama mereka. Makanya zaman dulu itu orang-orang itu kalau ada ulama meninggal, ada tokoh meninggal atau seorang pemimpin meninggal, itu dikubur di sebelah masjid mereka supaya aman, terjaga, dikawal. Setelah itu beliau mengatakan yukhraju minal masjid, tapi dikeluarkan dari masjid, tidak dalam masjid. Wa yudfanu haulal masjid, nah dikuburkan di sebelah masjid. Itu kata beliau. Amal an, sedangkan sekarang ini kondisinya sudah aman sekarang ini. Faqad wassa'allahu wa yassar. Allah sudah meluaskan kaum muslimin dan Allah memudahkan. Fayam bagi ib'aduha anil masjid. Maka selayaknya itu kalau bikin kuburan umum jangan di dekat dengan masjid. Hatta law da'atil hajatu ila tawsi'il masjid wa wasi'al masjid. Kenapa?
kalau nanti suatu ketika itu masjid butuh diluaskan, itu nggak kerepotan. Kenapa? Karena sekelilingnya sudah kuburan semua itu, sehingga apa? Peluasannya itu mudah gitu. Wa hatta la yadhunnu jahilun aw lidafni haulal masjid sirran aw qasdan, atau jangan sampai nanti ada orang-orang yang beranggapan orang ini orang nggak main-main itu. Kenapa? Kuburannya itu di sebelah masjid itu. Biar apa? Kuburan sebelah masjid itu nggak ada bedanya juga dengan kuburan yang lain itu, nggak ada keyakinan apa-apa itu. Fayambaghi an takunal maqabir ba'idatan anil masajid, selayaknya kuburan kaum muslimin itu jauh dari masjid. Hatta la yadhunnu dhanun khilafal haq, supaya tidak ada orang yang menganggap itu benar. Au hatta la tad'u al hajatu ila tawsi'ati, demikian juga tidak merepotkan dalam memperluas masjid. Fayakunu wujudul quburi mani'an min dzalika, sehingga adanya kuburan itu menghalangi untuk diluaskan. Wal maksud annal qubur allati haulal masajid la tamna minas sholati fil masajid, namun kuburan yang di sebelah masjid itu tidak menghalangi orang itu sholat di situ. Innamal muharram an tubnal masajid al kubur, yang diharamkan itu bangun masjid di atas kuburan. Tapi kalau masjid kemudian ada kuburan sebelah-sebelahnya, orang sholat di situ, itu kalau kata beliau sah sholatnya itu. Tapi yang terbaik itu menjauhi tempat seperti itu. Fala yajuzu ayyubna 'alal quburi masjid, tidak boleh kuburan itu dibangun di atasnya masjid. Wala yusallu haulaha, tidak boleh sholat di sekeliling kuburan. Wala bainaha, atau di sampingnya. Wala yudfanul mayyitu fil masjid, demikian juga mayit tidak boleh dikuburkan di masjid. Ini semuanya tidak dibolehkan. Ya, dan yang lainnya beliau mengatakan panjang di sini. Intinya di sini, fahami di sini, kita penuntut ilmu itu, kita itu hati-hati dalam menghukumi. Menghukumi itu nggak mudah. Kita katakan misalkan sholat di sini batal. Ini dari mana Anda mengatakan seperti itu? Intinya gini, intinya kita fahami khilaf yang kuat di antara para ulama itu tentang kuburan yang ada di luar masjid. Kita punya bangunan masjid, kemudian di luarnya itu ada kuburan. Ini menjadi khilaf panjang di antara para ulama, sampai nanti ulama pun menjadi khilaf itu tentang rohbah. Rohbah itu istilahnya rohbah itu apa? Teras masjid. Pertanyaan, teras masjid itu masjid atau bukan itu? Kalau seandainya kita punya masjid, terasnya itu yang di depan itu ada teras, itu ada kuburan. Terus bagaimana di situ itu hukumnya? Itu juga khilaf panjang di antara para ulama. Intinya kita pahami di sini ada masalah yang disepakati oleh para ulama, ada yang dikhilafkan. Kalau kita mendapatkan masalah itu khilafiyah, maka sunnahnya kita itu al-khuruju minal khilaf. Apa itu al-khuruju minal khilaf? Itu yang disebutkan sama Imam Nawawi. Yaitu apa? Kita keluar dari perbedaan semua. Kita keluar dari perbedaan pendapat. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengamalkan amalan yang semuanya sepakat akan bolehnya. Itu biasanya amalan yang paling berat. Contohnya misalkan gini, saya contohkan masalah fikih ya. Sholat tidur itu membatalkan wudhu atau tidak? Khilaf panjang. Daripada khilaf seperti ini, mana yang rojih saya juga nggak tahu. Kalau saya tidur mending saya berwudhu saja. Nah itu bagus. Mengamalkan apa? Namanya khuruj minal khilaf ya. Mengamalkan amal yang semuanya sepakat. Nggak ada di antara ulama itu mengharamkan. Nggak boleh kalau selesai tidur itu wudu nggak boleh, hukumnya haram. Nggak ada yang mengharamkan, semuanya mengatakan baik, bagus kan itu. Ya paham ya, itu namanya al khuruj minal khilaf. Maka itu intinya kalau seandainya kita mendapatkan misalkan masalah ini, masjid yang di sampingnya itu ada kuburan, tapi di samping loh, di luar, bukan di dalam masjid loh, ini kita bahas ini. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Terus bagaimana yang terbaik? Yang terbaik nggak usah sholat di situ gitu. Cari masjid yang lain gitu. Ya paham ya, tergambar ya. Itu namanya al khuruj minal khilaf. Daripada kita sholat di sini sah tidaknya masih khilaf, mending kita pasti sholat di masjid yang nggak ada kuburannya, yang pasti sah kan gitu. Ya paham ya. Kenapa? Yang mengatakan sah ya belum tentu benar di hadapan Allah Ta'ala, yang mengatakan batal pun juga belum benar di hadapan Allah Ta'ala. Masalah khilafiyah itu, kebenaran itu sifatnya relatif. Pandangan Anda dengan pandangan yang lain itu beda. Yang benar cuma satu. Gak mungkin benar itu semua itu. Benar cuma satu itu. Tapi kepastian satu itu yang mana? Wallahu a'lam. Berarti apa? Kebenaran dalam masalah khilafiyah itu relatif. Maka itu intinya itu fahami di sini. Sering kita itu atau ustaz itu mengatakan
tidak boleh sholat di masjid yang di sampingnya itu ada kuburan misalkan itu untuk mimbabil khuruj minal khilaf, keluar dari khilaf itu. Walaupun kalau memang Anda itu mengatakan sholatnya nggak sah, silahkan ambil untuk Anda sendiri, tapi untuk membatalkan yang lain itu nggak sembarangan gitu, ya kan? Karena banyak masjid-masjid di kita di Indonesia itu kayak gitu gambarannya itu. Bahkan masjid-masjid agung pun depannya itu banyak yang ada kuburan. Kalau seandainya Anda mengatakan haram di situ atau batal sholatnya, silahkan Anda amalkan untuk diri Anda, nggak usah sholat di situ gitu. Tapi kalau Anda itu memaksa orang lain, semua yang sholat di masjid ini semuanya batal sholatnya ini jadi problem ini. Kenapa? Karena ini masalah khilafiyah. Anda memaksakan kehendak di situ kan itu. Dalam masalah khilafiyah itu nggak boleh memaksakan kehendak. Anda mengamalkan pendapat yang Anda yakini itu benar, silahkan. Tapi jangan memaksa pendapat yang lain. Harus mengikuti pendapat Anda gitu. Yang paham ya tergambar ya? Bedakan masalah masjid yang di dalamnya ada kuburan dengan kuburan itu di luar bangunan masjid gitu. Itu berbeda, masalahnya itu berbeda. Jadi gambaran masalahnya itu berbeda. Kalau yang lebih selamat lagi itu bedakan antara tanah kuburan dengan tanah masjid, kemudian dipisah dengan 3 tembok. Itu yang lebih selamat. Karena itu yang dipraktekkan di kuburnya Rasulullah SAW. Jadi kuburnya Rasulullah itu dikubur bukan di Masjid Nabawi. Ini perlu difahami. Rasulullah itu dikuburnya di kamarnya beliau, tanah kamar, bukan tanah masjid. Tapi karena peluasan masjid yang mengharuskan harus meluaskan sampai di kuburan dekat Baqi, akhirnya rumahnya Aisyah itu dimasukkan di masjid. Tapi apa? Rasulullah itu dikuburkan di tanah rumah, sekelilingnya itu masjid, tanah masjid. Terus bagaimana? Diberikan 3 tembok untuk memisahkan ini tanahnya tanah kubur, ini tanah masjid, itu ada 3 tembok. Nah, jadi dipisahkan seperti itu yang lebih selamat. Maka kalau kita mau sholat yang lebih selamat, cari yang lebih selamat itu tempat yang nggak ada kuburan sama sekali. Kalaupun ada kuburan, minimal ada 3 tembok yang membedakan gitu, yang memisahkan itu. Yang ada tembok kuburan, tembok masjid, kemudian ada pembatas yang ketiga, bisa tempat parkir lah, atau jalan, atau salokan, yang sudah ada pembatasnya itu. Maka itu lebih selamat lagi. Intinya itu dalam mengamalkan amalan itu cari amal yang paling aman. Amal yang paling aman itu apa? Amal yang tidak ada khilaf di antara para ulama akan bolehnya itu. Tapi kalau masalah yang khilafiyah itu, kalau bisa itu kita tinggalkan supaya kita itu nggak ragu ini sah atau tidaknya itu. Ya, jadi seperti itu. Maka intinya tentang masalah sholat di kuburan itu, di masjid yang ada kuburan itu khilaf panjang di antara para ulama. Ketika kuburannya itu bukan di dalam masjid, tapi di luar, walaupun itu di tanah masjid. Karena ternyata tanah wakaf masjid itu kan besar itu, tanahnya itu besar itu. Maka selama bukan di bangunan masjid, jadi bangunan masjid itu nanti yang disepakati oleh para ulama itu ada tempat yang itu untuk sholat. Seperti ini kan tempat sholat, ada karpetnya, itu kan tempat sholat gitu. Tapi kalau yang di luarnya itu khilaf juga di antara para ulama itu makam masjid atau tidak itu. Yaitu rohbah tadi yang kita sebutkan itu kayak teras itu apakah masjid itu khilaf panjang di antara para ulama. Yang selamat itu apa? Kuburnya itu bukan di tanah masjid, di luar pagar berarti itu. Di luar pagar masjid. Itu kalau sudah di luar itu aman. Tapi kalau masih di dalam pagar, maka harus ada 3 tembok. Itu untuk mengamankan diri kita supaya kita itu nggak was-was dalam ibadah kita. Demikian juga saya ingatkan juga termasuk perkara yang mungkar. Perkara yang mungkar itu sholat fardu atau sunnah yang di depannya itu ada jenazah yang mau disolatkan. Ya, difahami ya. Jadi kalau misalkan masjid ada jenazah yang mau disolatkan di masjid itu, jenazahnya taruh di belakang dulu. Ya, paham ya? Kalaupun taruh di depan, taruh di mihrab sehingga tertutup dengan tembok. Seperti yang di Saudi Arabia gitu. Di Saudi Arabia itu kan seperti itu. Kita kalau sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu hampir setiap sholat fardu itu setelah itu mesti ada sholat jenazah. Saya itu sempat penasaran juga, kok setiap sholat fardu mesti sholat jenazah, itu benar ada jenazahnya enggak itu? Karena kita lihat di depan itu nggak ada apa-apa gitu. Dan imam itu, depan imam itu tembok. Akhirnya saya penasaran waktu itu lihat itu, rupanya memang di belakang tembok itu ada ruangan taruh jenazah di situ banyak sekali itu. Berarti apa? Berarti nggak apa-apa selama ada tembok yang menghalangi itu, ada temboknya itu. Tapi yang menjadi problem itu apa? Jenazah dibawa ke masjid, taruh di depan, tapi sholat fardu dulu. Yang sholat fardu, orang yang sujud di situ pas depannya jenazah gitu, masya Allah itu perkara yang mungkar sekali itu.
Sehingga kalau seperti ini, jenazah itu taruh di luar. Kalaupun sudah dimasukkan, ya sudah sholat jenazah dulu gitu. Setelah itu jenazah dikeluarkan, baru sholat fardu. Ya paham ya? Jadi tidak boleh sholat walaupun itu bukan kuburan loh. Kalau orang mengatakan kan ini bukan kuburan, iya, tapi kan jenazah orang yang sudah meninggal gitu. Dan kita sujud di situ kan gitu. Ini kan bahaya sekali gitu. Ya mungkin sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam.